Hai, Assalamualaikum. Saya Yuanita Agustini, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Kota Bandung. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen ASN. ASN itu terdiri dari dua kategori. Yang pertama, PNS, yaitu Pegawai Negeri Sipil, dan PPPK, Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan juga partai politik. Selanjutnya mengenai peran ASN, yaitu sebagai perencana, sebagai pelaksana, sebagai pengawas penyelenggaraan. Nah, tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas dari ASN itu sendiri yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, memberikan pelayanan publik yang profesional dan juga berkualitas. Yang terakhir, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang ASN Pasal 92, PNS juga berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan juga fasilitas. Kemudian, PNS juga berhak cuti, kemudian mendapatkan pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, lalu perlindungan, baik perlindungan kesehatan maupun perlindungan hukum. Tapi sebelum mendapatkan haknya, seorang ASN juga memiliki kewajiban. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Lalu, ASN juga wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan yang hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa profesi ASN ini berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Yang pertama, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kemudian melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Kemudian melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan kepada siapapun. Nah, selanjutnya yaitu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan tugasnya dengan perintah atasan dan pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Lalu menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Nah, selanjutnya menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan juga efisien. ASN juga harus menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, dan memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Selanjutnya, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Nah, kemudian memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas dari ASN itu sendiri. Yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Adapun fungsi dari kode etik ASN ini yaitu sebagai pedoman panduan birokrasi publik ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian
sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang terakhir, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan juga organisasi. Jadi, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan pada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya ASN yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.